Kula jenengan sugih, ibadahe tekun sae, ini merupakan satu karunia besar. Tapi rata-rata wong sugih mboten ngoten. Wong sugih niku rata-rata sing syukur sithik, ya. Wa qalilan ma tashkurun, sedikit dari mereka yang telah diberi banyak harta itu yang bersyukur. Ya, banyak yang lalai atas nikmatnya Allah. Mulane wonten tiyang sugih kok loman, tiyang sugih kok saged ibadah kanthi luar biasa, teng majelis ilmu nggih sregep, niki luar biasa. Itu karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah, para bapak sederek sedaya bil khusus Bapak Sunaryanto keluargi ingkang kula mulyakaken. Monggo sesarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Sholawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah. Mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bab ingkang sampun kelampah inggih menika bab fadlil ghani syakir. Bab yang menjelaskan keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Niki sampun dipun aturke ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sak menika dipun terasaken hadisipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, tidaklah dibolehkan hasud, iri, kecuali kepada dua persoalan. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Nomor setunggal, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, dan dia menghabiskan, membelanjakan hartanya untuk suatu kebenaran. Dados nek niki kula panjenengan iri niku dimaklumi, ada orang kaya punya banyak harta dan dia gunakan hartanya itu untuk hal-hal yang baik. Niki mboten napa-napa iri kados ngoten menika. Kita pengen punya harta banyak dan ingin bisa membelanjakan pada hal-hal yang dibenarkan. Niki mboten napa-napa iri teng bab ngeten menika. Warajulun atahullahu hikmatan. Warajulun yang kedua, seorang atahullahu, Allah memberinya hikmatan, hikmah, ilmu. Fahuwa yaqdi biha, kemudian orang itu mengamalkan ilmunya. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu. Niki nggih iri yang dibolehkan, yaitu seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah, ilmu kebijaksanaan,
ya. Kemudian orang itu mengamalkan ilmunya, kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain, niki suatu amal yang baik. Boleh iri seperti itu. Maksudnya iri, kula panjenengan pengen nggadahi ilmu ingkang kados ngoten niku, ya. Yang bisa diamalkan pun bisa ya diajarkan kepada orang lain. Muttafaqun alaih, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus pada umumnya memang hasad itu dilarang, iri hati termasuk perbuatan yang dibenci, akhlak yang tidak baik. Tapi khusus dalam dua hal ini, yaitu orang yang diberikan Allah rizki, harta, dia belanjakan ke jalan yang benar, bukan untuk foya-foya, bukan untuk kemaksiatan. Kula panjenengan boleh iri terhadap hal seperti itu. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan, mengajarkan ilmu itu, ini hal yang baik, dibolehkan pula iri kepada orang tersebut. Artinya kula panjenengan kepengen nggadahi ilmu, diamalkan dan disebarluaskan, itu sesuatu yang dibenarkan. Hadis yang nomor kalih niki juga mirip niki nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak dibenarkan hasud, iri kecuali terhadap dua hal. Setunggal rajulun atahu wal Qur'an. Nomor setunggal inggih menika tiyang ingkang dipun paringi saged paham apal Al-Qur'an. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang itu mengamalkan Al-Qur'an itu pada malam hari pun siang hari. Dan iki wong sing duwe ilmu Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, tur apal Al-Qur'an dipun lampahi, dipun amalke siang malam, kula panjenengan boleh iri kepada orang seperti itu. Artinya kita ingin memiliki kemampuan menghafal, kemampuan untuk mengamalkan Al-Qur'an siang dan malam, itu dibolehkan. Nomor kalih warajulun atahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta dan orang itu menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya sepanjang malam dan siang. Jadi untuk infak hartanya dibelanjakan ke jalan Allah, ini juga amal yang baik. Meskipun dua hal ini hanya disebut Al-Qur'an, disebut harta benda, juga disebut yang kedua tadi ilmu, tapi ini mewakili hal-hal baik yang lain. Okay. Misalnya kok wonten tiang akhlake sae, kula njenengan iri pengen duwe sikap kados ngoten, meskipun tidak disebut di sini karena esensinya seperti itu, hal-hal baik boleh kita iri untuk kita memilikinya. Hal itu pun dibenarkan. Terus monggo niki kula panjenengan terutama bab yang diterangkan ya, orang kaya kok dermawan, orang kaya menginfakkan hartanya ke jalan Allah, ini sesuatu yang utama. Kita boleh ya iri kepada perilaku tersebut. Nomor 3 niki hadisipun 3 mawon niki khatam bab niki ya. Monggo pertanyaan-pertanyaan. Nomor 3, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna fuqara al-muhajirina, bahwasanya ada orang fakir dari golongan al-muhajirin. Muhajirin wong sing hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu banyak yang mengikuti Rasul pindah ke Madinah, mereka semua disebut al-muhajirin. Nah, tiang-tiang Madinah ingkang nampi sahabat-sahabat yang datang dari Mekah namanya kaum Ansor, yang menolong.
Dan dua ini dipuji Allah dalam Al-Quran. Karena yang satu meninggalkan kampung halamannya demi akidah agama yang benar ikut Rasulullah. Yang kelompok Ansor, mereka rela berbagi tempat tinggal, harta benda kepada orang-orang muhajirin. Dua-duanya ini sangat dibanggakan karena kemuliaan kebaikannya. Niki wonten tiang fakir saking kaum muhajirin atau Rasulullah SAW faqalu, mereka mendatangi Rasulullah SAW faqalu, kemudian matur tiang-tiang muhajirin ini matur, dzaba alud dusur bidarajatil ula wa na'imil mukim. Orang-orang kaya ya, banyak hartanya, bidarajatil ula, memiliki derajat yang tinggi, wa na'imil mukim, juga memiliki kenikmatan yang terus-menerus. Nah, ini digambarkan keadaan orang kaya di sana. Orang kaya dimulyake, orang kaya itu serba kecukupan yang diinginkan, sehingga nikmatnya banyak. Faqala, Rasulullah dawuh, wa madzaka, apa maksudmu? Faqalu, maka orang-orang muhajirin itu menjawab, yusalluna kama nusalli, orang-orang yang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, sebagaimana kami orang fakir dari muhajirin sholat podo sholate. Wa yasumuna kama tasumu, mereka orang kaya itu puasa sebagaimana kami juga melakukan. Wa yatasaddaquna wala natasaddaqu, wong sing sugih niku iso sedekah sedekah, wala natasaddaqu, tapi kami yang miskin tidak bisa sedekah. Lah iki bentene salat padha-padha nglakoni, nggih. Kemudian siam poso padha-padha nglakoni. Tapi nek sedekah wong sing sugih mampu, sing miskin boten mampu sedekah. Wa ya'tikuna wala na'tiku, mereka yang kaya bisa membebaskan budak, bisa memerdekakan budak, ganjarane ageng. Wala na'tiku, sing miskin budak boten gadah, boten saged merdekake, boten angsal derajat kemuliaan dari memerdekakan budak. Niki seolah-olah protes orang fakir dari muhajirin. Kok bejo temen wong sing sugih ibadahe padha karo awake dhewe, ditambah piyambake saged infak sedekah, saged merdekake budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menika dawuh, afala wa'allimukum syai'an, apakah engkau mau saya ajari sesuatu hal, tudrikuna bihi man sabaqakum, engkau akan mengejar ya mereka bihi, dengan nasihatku, dengan amalan ini, man sabaqakum, orang yang telah mendahuluimu, watasbiquna bihi, dan engkau akan menjadi pelopor kepada mereka, man ba'dakum, orang setelah kamu. Jadi Rasulullah mau memberikan tips, suatu cara supaya orang-orang fakir dari muhajirin ini bisa tampil ke depan dengan amal yang utama, melebihi dari mereka semuanya, dan mereka akan menjadi orang yang terdepan dalam berbuat baik. Ya. Wala yakuna ahadun afdhala minkum, dan tidak ada satu orang pun yang lebih utama daripada kalian semuanya. Niki dibombong tiang-tiang muhajirin supados mboten minder dengan orang-orang kaya niki. Illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali yang bisa menyamaimu adalah orang yang melakukan apa yang engkau lakukan. Niki tip yang belum disampaikan, tapi suatu motivasi supaya orang muhajirin tetap semangat beramal. Nanti dia akan mendapatkan amal utama, dan tidak ada orang yang bisa menandinginya kecuali orang yang
melakukan nasihat seperti yang disampaikan Rasul. Qalu, mereka orang-orang Muhajirin menjawab, bala ya Rasulullah, kami menerima wahai Rasulullah, mau diberi nasihat ini mau apa tidak? Mereka menerima. Qala, Rasulullah dawuh, tusabbihuna, engkau semuanya harus terbiasa bertasbih. Wa tukabbiruna, terbiasa bertakbir. Wa tahmaduna, terbiasa membaca alhamdulillah tahmid. Dubura kulli sholatin, saben-saben sak rampunge salat. Salasan wa salasi namarrotan, kaping 33 ambalan. Pesene Rasul ngoten niki. Ya. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Faraja'a, maka kembali fuqara'ul muhajirin, wong fakir dari kelompok muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat wis dilakoni, terus piyambake rombongan malih matur dumateng Rasul, kembali lagi kepada Rasul. Faqalu, mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal, telah mendengar saudara-saudara kami yang kaya, ya, bima fa'alna, atas apa yang kami kerjakan. Delalah wong sing sugih-sugih ya melu nglakoni maca takbir, tahmid, ya, tahlil, diwaos kados dene tiyang fakir dari Muhajirin. Delalah piyambake nggih nglampahi sedanipun pripun niki, ya. Apakah kami masih bisa unggul dari mereka? Seolah protes begitu. Fafa'alu mislahu, mereka juga melakukan seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, dzalika fadlullah, kalau begitu itu adalah karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki. Lah niki nek wong sugih kok amale tertib sae, nggih, termasuk zikir-zikir dipun lampahi, tur piyambake saged infak sedekah, saged merdekake budak, itulah keutamaan karunia yang diberikan Allah kepada orang kaya. Ya ora iso diireni nek ngoten niku. Soalnya napa? Gusti Allah paring karunianya kepada orang yang dikehendaki. Lah mula kula panjenengan ndongane ngeten, supados kula panjenengan menika tergolong tiang-tiang ingkang dipun kersake Gusti Allah, saged tekun, ya, lengkap ibadahipun. Lah niki kula njenengan sugih, ibadah tekun sae, ini merupakan satu karunia besar. Tapi rata-rata wong sugih mboten ngoten. Wong sugih niku rata-rata sing syukur sithik, ya. Wa qalilan ma tashkurun, sedikit dari mereka yang telah diberi banyak harta itu yang bersyukur. Ya, banyak yang lalai atas nikmatnya Allah. Mulane wonten tiyang sugih kok loman, tiyang sugih kok saged ibadah kanthi luar biasa, teng majelis ini nggih sregep, niki luar biasa. Itu karunia Allah. Ya, karunia Allah. Nah, kula panjenengan kalau ada kekurangan dari amal-amal kita, mari kita contoh semangatnya orang-orang muhajirin tadi, ya. Jadi meskipun tidak bisa untuk infak sedekah memerdekakan budak karena mereka tidak punya harta, tetap istiqomah dalam berzikir kepada Allah, tetap istiqomah dalam mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten kesimpulannya nggih, niki wonten selisih sekedhik menawi tiyang sugih niku purun tekun ibadah, inilah kelebihannya, ya. Jadi Rasulullah tidak bisa memberikan solusi karena itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Sampun cekap, mbok menawi anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.